Kekristenan hari ini adalah kekristenan yang pudar. Garam yang hambar, terang yang redup, menjadi kekristenan tanpa salib. Menyelimuti manusia tanpa kasih dan pengorbanan. Di kayu salib itu, putra tunggalnya, Yesus itu mati untuk semua manusia. Namun adakah manusia menghargai akan kematiannya? Seperti Yesus bukanlah lagu atau nyanyian. Seperti Yesus bukanlah slogan, namun harus berjuang untuk dihidupkan. Mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Kristus, dan berkarakter seperti Dia. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Hidupmu dan hidupku adalah gambaran Kristus. Tahun ini, tahun kedewasaan karakter di dalam Kristus. The powerful year of breakthrough into Christ. Lampu bisa dimatikan dan yang saya suruh buat, saya masukkan di Instagram saya sebagai pengingat bahwa saya pernah membuat momen-momen indah bersama dengan keluarga saya. Saudaraku, tahu nggak, keluarga yang bahagia itu keluarga yang selalu berjuang menciptakan sebuah momen-momen indah. Dia akan berkreasi membuat momen-momen yang tidak terlupakan. Lagu tadi itu adalah lagu saya menikah. Angels brought me here. Malaikat membawaku ke sini. Itu waktu saya sama Bu Lisi dulu masuk ke pintu wedding hall. Ya, wedding hall. Itu ketika masuk dulu mau jadi suami. Ya sudah tuh, udah diberkati di gereja kok. Mau melangkah itu lagunya itu. Biar pakai apa tuh? Bledosan itu loh apa? Duer konfeti. Wah. Lagunya itu. Sampai hari ini saya setel lagu itu sering. Family kering karena gak pernah setel lagu-lagu cinta mereka lagi. Mereka udah lupa, udah puluhan tahun. Aduh, udah pacaran itu dulu. Gak boleh. Keluarga hari ini banyak yang kering. Apa membuat kering? Persoalan pekerjaan, persoalan keluarga, belum papahnya sakit, mamanya sakit, mertuanya sakit. Belum lagi masalah
pelayanan, belum lagi masalah banyak hal saudaraku. Yang akhirnya membuat keluarga itu kering. Karena mereka sibuk dengan banyak kegiatan. Anak-anak dulu zaman waktu pacaran gitu bisa duduk sebelahan gitu. Kalau naik mobil aja bisa. Yang cewek biasanya gimana Bapak Ibu? Pegang tangan meskipun kita nyetir koplingan ya. Dulu kan koplingan Bapak Ibu. Alah kok yorak be loh. Iya kan? Kan koplingan begini, kita pegang begini, tetap aja dirangkul kepalanya nyandar di sini. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak-bapak, iya nggak? Saya ini enggak toh? Saya ini iya enggak? Oh iya, puji Tuhan. Yang iya berikan tepuk tangan dulu, yang iya. Yang enggak kasihan kau. Ya. Sekarang dulu naik motor ya. Dulu Bapak Ibu, ya, kalau pacaran kan enggak boleh aturan, tapi lihat dulu kalau pacaran cek buk begini. Betul? Betul nggak? Ya, sekarang lihat suami istri sudah malah duduknya begini, jarak diganjel kertas lagi. Udah kering, tambah lama tambah pudar. Maka saya concern tentang keluarga. Saya sangat concern tentang keluarga. Kenapa? Karena tidak bahagia. Hari ini banyak keluarga running karena dipaksakan. Karena nama baik. Karena takut bagaimana dengan omongan orang di luar sana. Takut konsekuensi maka dipaksakan dan tidak ada happy di dalamnya. Dan kalau keluarga tidak happy pasti di dalamnya tidak ada support satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain saling menyalahkan. Blaming. Kan sudah aku bilang, kan. Orang Semarang gitu gak? Sering gak? Kan wis tak kandani lo, ojo lo. Wis tak andani, kan ya toh? Ya toh, buka usaha, kan wis tak andani, jeblok toh. Nah, kan tidak ada support. Maka butuh support wisdom dari Allah. Pikiran perasaan Tuhan dikenakan. Sehingga spiritualmu dan keluargamu bisa support. Physical health, social growth, mental growth. Growth semuanya. Jadi ketika ada badai itu bersama-sama, seakan-akan begini loh. Kita sudah punya shield, kita sudah punya pertahanan kuat. Papa, mama, anak-anak punya shield yang kuat. Ketika ada badai masuk, kita sudah terbiasa saling jadi support system. Katakan amin. Kita jadi support system. Tadi saya ngomong apa? Kalau anak-anak gagal pacaran, kan wis tak kandani kamu, jangan sama perempuan itu. Kan sekolah dulu, kan. Cinta itu susah Bapak Ibu. Halo. Saya tidak ngomong boleh pacaran, gak boleh pacaran loh. Kalian bisa mengatur itu dengan anakmu. Tetapi saya mau katakan, manusia yang naturally, tiba-tiba gerengnya sama orang itu tuh, apa kalau bahasanya di take me out apa? Chemistry. Kan ada tuh take me out Indonesia, itu kan makanya apa? Chemistry. Chemistry sama orang itu susah. Anakmu kalau sudah mulai remaja, mulai suka sama orang, itu kita nggak boleh matiin. Tapi kita mulai tuntun anak ini ke jalan yang benar. Ngerti nggak saudaraku? Jangan dimatiin. Berarti aku nggak boleh suka sama cewek. Nanti suka sama cowok tambah bingung kau. Halo? Bener nggak? Suka sama cewek, lu nggak boleh. Nanti suka sama cowok tambah bingung. Maka harus ada bimbingan saudaraku. Maka disinilah dibutuhkan wisdom. Bagaimana menjadi keluarga yang bahagia. Tadi sekilas saya ajarkan di bagaimana apa yang bisa kita pelajari di rumah. Bagaimana kita menghandle perasaan. Tadi ada satu nih. Kenali, namai perasaanmu, marah, jengkel, emosi, apa, namai. Ceritakan, keluarkan, ekspresikan. Kalau marah, marahlah dengan benar, happy-happylah dengan benar, jengkel-jengkellah dengan benar, sedih-sedihlah dengan benar, ekspresikan tanpa kebrutalan. Maka pihak keluarga harus bisa saling menjaga perasaan, mensupport saling di sini. Yang kedua, ajarkan bagaimana menangani konflik di dalam keluarga. Dibutuhkan, karena setiap kita punya konflik. Kalau konflik di rumah aja belum beres, keluar mereka masih punya konflik lagi, berat. Suami-suami yang paling berat pergi keluar kerja, kalau di rumah konflik tidak redup, kasihan. Yang ketiga, bagaimana mengajarkan kalau ada kehilangan.
loss. Contoh anak-anak gagal. Suami mungkin gagal project. Istri gagal project juga. Atau apapun yang terjadi. Masak gagal, gosong atau apapun. Hal-hal kecil. Anak-anak nilainya jelek. Apapun. Bagaimana engkau menangani loss ini di dalam keluarga? Apakah kau menjadi support system atau kau blaming keluargamu? Kalau mau jadi keluarga yang bahagia, kau harus pandai mengelola kehilangan. Maka selalu tanamkan bahwa jatuh itu lumrah, berjuang lagi, naik. Supaya punya ketangguhan. Yang keempat, ajarkan value. Bagaimana engkau menanamkan value? Kalau keluargamu mau bahagia, kau harus tanamkan value. Value, nilai-nilai di dalam personal by personal di dalam keluargamu. Kau harus punya quality. Seorang orang tua harus punya quality di dalam hidupnya. Value memandang hidup, value memandang pernikahan, value memandang masa depan, value memandang Tuhan, value memandang uang dan sebagainya. Kalau hari ini orang tua hanya value yang ditanamkan hanya bagaimana uang. Dia tidak memberikan value-value yang lain. Biasa rusak anak itu. Dan yang terakhir, apa yang bisa diajarkan di rumah? Ajarkan kebiasaan baik. Hal-hal kecil, kalau sudah habis mainan, beresin. Amin. Jangan suruh orang beresin. Kalau sudah apa, belajar. Habis makan, cuci piring sendiri. Cuci gelas sendiri. Belajar responsible dari perbuatan-perbuatan kebiasaan-kebiasaan kecil itu lama-lama menjadi karakter. Dan karakter itu akan membawa seseorang be someone, jadi siapa orang itu. Maka dimulai dari keluarga. Dan poin yang ketiga yang akan saya berikan di dalam ibadah kedua ini. Tadi poin pertama happy, poin kedua keluarga bahagia harus support. Poin yang ketiga. Keluarga yang bahagia itu, katakan bersama, 1, 2, 3. Melindungi. Matius 5 ayat 45 berkata begini. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Berarti orang jahat, orang baik, orang benar, orang tidak benar, sama-sama kena matahari. Lugi mudeng apa kata ki? Orang baik, orang jahat, orang benar, orang tidak benar, sama-sama kena matahari. Sama-sama juga kena hujan. Berarti mereka sama-sama kena. Maka saudaraku, maka kita harus jadi pelindung bagi keluarga kita. Yuk maju ke sini. Harus jadi pelindung bagi keluarga kita. Kita harus jadi shield. Ini contohnya. Sini. Oh nanti. Di sini, berdiri di sini. Nah, kita ini harus jadi jas hujannya untuk keluarga kita. Ketika ada masalah, gagal sekolah, gagal cinta, terus apa lagi? Proyek ditolak, aduh. Terus apa lagi? Banyak deh, gagal ini, gagal cinta, gagal ini dan itu, terus banyak hal. Terus sudah kebanyakan nanti yang bersihin susah ya. Maka kita harus benar-benar jadi keluarga yang bisa melindungi anggota keluarga kita. Kalau tidak saudaraku, tanpa jas hujan ini, habis keluargamu. Gitu ya, terima kasih. Tolong diambilin ya. Jadi jas hujan untuk melindungi mereka dari terik panas, melindungi mereka dari basahnya air hujan, itu indah. Ingat loh, pernikahan itu 2 jadi 1. Bukan 1 jadi 2 malahan. Banyak orang Kristen 2 jadi 1. Terus gak ketemu jadi 2 lagi. Gak bisa saudaraku. Daripada keluarga yang isinya hanya menyalahkan. Kan sudah tak kasih tahu. Loh papa udah bilang begitu. Loh kan udah begini kan. Kita gak usah begitu. Kita jadi jas hujan buat keluarga kita. Amin saudaraku. Kok lemes ya ibadah 2. Amin saudaraku.
dari keluarganya, dari aminnya sama tepuk tangannya kelihatan seberapa happy keluarganya. Coba berikan tepuk tangan. Oh, kencang. Kencang, ya. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 berkata begini, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, seorang akan mengangkat temannya. Tetapi orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi begini, ada 3 badai dalam keluarga. Contoh nih, dengar. Kenapa saya katakan harus melindungi? Ada 3 badai. Yang pertama badainya adalah perubahan. Katakan bersama 1, 2, 3, perubahan. Ini badai pertama yang sering terjadi dalam hidup kita. Misal, perubahan dalam ekonomi. Dulu punya duit, tiba-tiba sepi penjualan, tiba-tiba drop dan kau tidak punya apa-apa. Habis semuanya. Keluarga saya dipanggil Tuhan sepenuh waktu itu melalui krisis ekonomi, saudaraku. Saya dan istri harus berjuang untuk merubah kehidupan dari yang dulu seperti itu menjadi sesuatu yang tidak biasa. Coba bayangkan ya, kalau satu sama lain saya tidak saling melindungi dengan istri saya. Saya saling menyalahkan, istri menyalahkan saya. Kenapa kamu jadi pendeta? Saya blaming dia balik. Kenapa kamu kok tidak support aku? Saling menuduh. Hancur keluarga itu. Betul gak Bapak Ibu? Saya bisa loh itu terjadi loh. Ketika perubahan itu terjadi dalam keadaan ekonomi yang berkecukupan, tiba-tiba berkekurangan. Itu manusia kita bisa blame orang samping kita. Tetapi kalau kita menjadi jas hujan satu dengan yang lain, gak ada yang saling menyalahkan. Saling support ada di dalam, saling menguatkan. Menangis bareng, tertawa bareng. Wah itu bahagia saudaraku. Perubahan yang saling terjadi apa? Ekonomi. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Suami istri sepakat maka berkat itu turun. Berkat tidak selalu uang, tapi pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu macam-macam. Saya saksi hidup. Saya saksi hidup, orang-orang dekat saya tahu bagaimana saya hidup. Tetapi kalau benar-benar kau punya kesepakatan dengan istrimu, dengan pasanganmu, tidak saling menyalahkan, tetapi saling support, saling membangun. Yuk temukan cerita Tuhan di padang gurun ini. Ngerti gak saudaraku? Yuk temukan cerita Tuhan di padang gurun ini sampai kita bisa tetap berkata, thank you Lord, kau baik. Sehingga di dalam padang gurun cerita panjang hidup kita, suatu hari bisa menjadi sebuah cerita indah untuk generasi kita yang melihat bahwa, wow, Dedi Mamiku melalui padang gurun itu. Dan benar loh, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu, Allah yang hidup, Allah yang sama, Allah yang menyertai Dedi Mamiku sampai detik ini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Maka perubahan ekonomi itu bisa terjadi dan tidak ada yang kebal. Maka pada pagi hari ini saudaraku, kalau ini kau alami seperti yang saya alami, peganglah pasanganmu, dekaplah dia dan banyak kalian berdua duduk dekat kaki Tuhan. Minta wisdom from God. Perubahan apa lagi saudaraku? Kesehatan. Makanya kalau di dalam janji nikah, ini jelas. Ini kan di janji nikah. Kaya, miskin, sehat, sakit. Ini jelas, ini pemicu perceraian. Suami istri sehat-sehat menikah, tiba-tiba istri atau suami sakit. Ya tadi yang saya ceritakan di buku teman saya yang ditulis itu. Tiba-tiba suaminya stroke. Masih umur 30-an loh. Belum tua loh. 30 besar lah, 38, 30. Stroke. Istrinya bingung. Saya membutuhkan kebutuhan biologis. Terjadilah perselingkuhan di situ.
Apakah begitu jalan keluarnya? Saya kira tidak, saudaraku. Maka kalau kesehatanmu tiba-tiba ada perubahan di dalam kesehatanmu, Bapak Ibu dengar baik-baik. Si suami harus bisa merawat istri, atau si istri harus bisa merawat suami. Amin. Amin. Tiba-tiba disfungsi, tiba-tiba stroke, ada apa saja. Pertanyaannya, bisakah kau bertahan seumur hidupmu dengan hal itu? Itu question yang sangat besar dalam pernikahan. Maka saya pernah berkata, menikah bukan karena uang. Menikah bukan about sex. Menikah bukan about anything yang lain. Tetapi menikah itu adalah menggenapi janji Tuhan. Dan menikah itu adalah sebuah komitmen. Katakan amin, saudaraku. Komitmen seumur hidup. Maka di dalam janji nikah, ini ditanting dua ini. Tapi hari ini banyak orang lupakan ini. Ini hanya seperti cuap-cuap di depan orang yang di depan pendeta dan itu dilupakan dan dilumrahkan. Maka hari ini saya sebagai hamba Tuhan, saya mau berkata dengan keras hari ini. Apapun kondisi kesehatanmu, kondisi keuanganmu, jangan pernah rusak keluargamu gara-gara 2 poin ini. Amin. Tetaplah teguh, pegang janji nikahmu. Maka kau akan baik-baik saja bersama dengan Tuhan. Karena badai itu bisa datang kapanpun dalam hidup kita. Maka saya mau berkata, saudaraku, jadilah keluarga yang memang benar-benar mulai hari ini. Kau bisa benar-benar bertahan di dalam kondisi yang berubah. Apalagi yang berubah? Siklus kehidupan. Bapak Ibu pernah nggak merasa tiba-tiba keriput kita sudah ada? Saya merasa, Bapak Ibu, saya di depan kamar mandi kok udah mulai ya. Ini tangan udah mulai ada putih-putih, tahu nggak Bapak Ibu? Putih-putih, kok udah mulai. Jadi udah mulai tarikin rambut putih saya loh. Aku udah mulai lawe ya ini. Loh jangan tua dong, saya gak mau tua, kan begitu kan? Iya gak? Siklus sudah mulai. Anak-anak kecil-kecil, waktu kecil imut-imut. Kalau udah gede, Anda yang ngomong bukan saya. Anak-anak kalau kecil, imut-imut. Kalau udah gede, amit-amit. Anak saya enggak sih Bapak Ibu. Ya, mulai siklus anak-anak mulai berubah. Bapak Ibu kita mulai lihat ya. Ketika kita pulang, seperti minggu lalu saya ngomong di sini. Ketika kita pulang ke rumah, kita nyambut anak-anak enggak? Atau kita lebih nyambut anjing kita? Anak mami, oh anak mami, dicium-cium. Anakmu di belakang itu pulang sekolah bawa capek. Dengan segala kegagalannya, nilai jelek, dimarahin guru, enggak disambut. Tapi dia lebih nyambut siapa? Anjing, anak mami. Bapak Ibu bertobatlah kalau kau ada di titik itu. Karena saya mulai melihat bahwa hidup kita itu di dalam rumah tangga kita ini banyak kerapuhan-kerapuhan yang tidak kita sungguh-sungguh jagai. Kalau sudah gede anak kita, itu anakmu atur tuh. Itu loh anakmu. 2 bleknya gak karuan, nurun kamu, atur. Bapak Ibu itu sukanya mami-mami deh yang begitu. Bapak-bapaknya nggak tahu hujan, nggak tahu angin, tiba-tiba kena begitu. Dan saya cuma mau katakan, itu bukan anaknya maminya, bukan anaknya bapaknya, itu anakmu berdua. Itu banyak hal terjadi. Siklus kehidupan anak-anak mulai berani bantah. Anak-anak mulai ini dan itu. Maka saudaraku, saya cuma mau katakan, siklus kehidupan perubahan ini akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kau dan saya punya satu konsep yang sama bahwa di dalam keluarga aku harus saling melindungi. Aku harus saling menjaga. Maka musuh model apapun tidak akan masuk di dalam keluarga kita. Ingat kalau kita sedang bermasalah di dalam hidup kita, sedang banyak pikiran, sedang banyak hal. Jangan main usir sama anak. Jangan main bentak sama pasangan. Jangan maki-maki sama pasangan. Ingat kita harus melindungi keluarga kita. Katakan amin saudaraku.
lemes, ibadah 2 lemes. Katakan amin saudaraku. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Tahu enggak resepnya supaya Anda terus bisa stay on sama Tuhan? Saya punya satu lagu, coba. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Yuk nyanyi bareng yuk. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lagi sekali lagi. Katakan, inilah yang ku renungkan. Yes Lord. Setiap waktu. Katakan saudaraku. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Tiap hari kita merenungkan Tuhan, wisdom from God kuat. Gimana sih Tuhan aku jadi pelindung buat keluargaku? Tuhan limpahkan saudaraku. Dalam keruwetan hidupmu, kau pancang dirimu, keluargaku penting. Hari ini banyak orang gak mikir keluarga. Kau pergi pagi cari duit, kau kejar uang, kau kejar semuanya. Anakmu bertumbuh cepat. Makanya yang luar kota itu sering saya ngomong sama orang tua yang kerja luar kota jauh. 3 bulan, 6 bulan baru pulang, saya ngomong, carilah kerja yang dekat dengan anakmu. Uang kau cari sebanyak apapun, kau tidak pernah puas. Dan endingnya banyak orang menyesal di akhir hidupnya. Ternyata anakku sudah gede. Aku gak pernah mengalami waktu emas bersama dengan anak-anakku. Itu penyesalan seumur hidup. Hari ini contohnya, kenapa saya bisa berkata begini. Hari ini, kau jadi anak kalau tidak bisa menemani orang tuamu sampai akhir. Akan ada penyesalan yang tidak kunjung selesai. Dan itu tidak bisa diutarakan. Betul? Betul? Dan itu menyakitkan. Maka sebelum itu terjadi, saya mau ingatkan, beri waktu kepada anak-anakmu, beri waktu kepada pasanganmu. Karena cepat ada perubahan-perubahan dalam hidup orang, kita tidak tahu. Maka lindungi dari yang namanya perubahan. Dan yang kedua, lindungi keluargamu dari yang namanya input berbahaya. Input berbahaya itu apa aja pastor? Bisa pergaulan. Dengan siapa kau main itu menentukan who are you. Siapa kau ditentukan dari pergaulanmu. Hati-hati dengan pergaulanmu. Hati-hati dengan orang di dekatmu. Siapa kau kumpul, itulah seperti, jadinya kau seperti mereka. Maka saya cuma mau ingatkan hari ini. Siapa yang ada di dekatmu hari ini? Hati-hati dengan pergaulanmu. Saya menemukan banyak istri yang baik-baik, gara kumpulannya salah, rusak. Dulu dia memandang suaminya baik. Setelah dia kumpul dengan kumpulan yang salah, dia tidak puas dengan suaminya. Ngerti gak saudaraku? Kamu boleh kumpul dengan siapapun, tetapi kau harus punya strong
faith bukan faith, punya pendirian kuat. Kalau nggak hilang, kau bisa berkata, loh suami teman baikku sih kok bisa mencukupi lebih dari aku jauh ya. Kau mulai nggak nyaman. Mereka jadi menuntut suaminya. Loh suamimu tuh udah kerja, syukuri dia. Maka pergaulan ini harus benar-benar Anda lihat baik-baik. Pertemanan anak-anakmu Anda lihat. Jangan kau butakan. Saya sama-sama Bu Lisi kenal semua teman anak-anak saya. Bahkan mereka beberapa ngefans sama Pastor Stephen Lim. Ngikutin YouTube, ngikutin apa ya, enggak apa-apa. Biar mereka ngikutin. Kemarin mereka ke Bali ya, mereka pergi ke Bali. Hotelnya diganggu setan. Ganggu setan terus sampai nggak bisa tidur. Telepon saya. Yuk dua-dua doa ya. Yuk dengerin ya doa. Habis saya doakan teduh. Gak ada gangguan lagi. Mereka bisa tidur nyenyak. Dari situ mereka mulai tambah penasaran. Ki pendeta sapa tuh teko teleponnya setan minggat. Betul saudaraku, ini real. Maka saya harus tahu pergaulan. Kamu mau kemana? Mau ke Queen City, Dedi. Oke, sama siapa? Dedi harus tahu, sama siapa? Oh, sama A, B, C, D. Berapa lama? Kamu mau ngapain di situ? Mau ini, oke, berapa lama? Oke. Standby ya, nanti jemput di sini, oke? Iya, nggak boleh pulang sendiri. Butuh uang berapa? Segini, oke. Kenapa harus segini? Untuk ini, oke. Ya. Saya jaga. Anakmu sudah gede, tetap harus kau jaga. Tetap harus kau pantau. Meskipun saya tahu, saudaraku, kita susah memantau ini. Maka tadi saya bicara di dalam ibadah satu. Banyak orang Kristen hari ini, orang tua pandai memberi fasilitas. Tetapi tidak pandai untuk menjaga. Kau pandai memfasilitasi anakmu, kau beli iPad, kau belikan tab, kau belikan komputer, gaming terbaik. Hari ini pornografi masuk di gaming. Hari ini tontonan-tontonan yang tidak patut untuk anak-anak sudah tampil banyak di YouTube dan sebagainya. Bahkan TikTok hari ini. Maka saya cuma mau katakan, saudaraku. Input berbahaya melalui pergaulan. Yang kedua melalui games. Aware. Jangan Anda bicara, aku orang tua, aku enggak tahu tentang kemajuan zaman. Belajar. Jangan pasrah bongkoan, ngerti ya? Mbak aku udah tua, aku enggak mau belajar. Belajar. Amin. Belajar. Kau punya handphone, harus tahu apa yang menjadi pergerakan anak-anakmu itu. Tidak boleh tidak. Sebelum kau kecolongan dan kau menyesal dengan itu semua. Hari ini narkoba tidak di kota. Orang di kampung-kampung main narkoba hari ini. Loh betul enggak? Loh Anda sekarang hari ini narkoba. Anak-anak kota enggak main itu. Tapi yang di kampung-kampung itu main sekarang. Coba Anda bayangin. Betapa berentannya keluarga itu. Tapi orang tua nggak tahu, pokoknya aku kerja, pokoknya aku duitin, tak sekolahin, nggak cukup. Nggak cukup. Karena akan ada perubahan terus terjadi, perubahan zaman, perubahan teknologi. Kau harus cerdas, pakai wisdom from God untuk menghadapi badai besar ini. Dari pergaulan, dari games. Many families provided but not protected. Itu kalimatnya. Kau bisa beli iPad Pro terbaru dengan layar terbesar berapa puluh juta. Tapi kalau engkau tidak bisa protect mereka, kau hilang generasimu. Halo, kau bisa beli iPhone terbaru. Berapa sih sekarang? 28, 30. Berapa sih? 25. Kau beli sekarang. Tapi kalau kau tidak bisa, saya aja kewalahan sama Jaden. Lihai itu anak, bisa kunci sana, kunci sini. Weh, sambungin ke Dedi. Saya suruh sambungin dari ketahuan, sambungin ke maminya. Ketahuan semua. WA bisa dicek, semua bisa dicek. Tontonannya apapun bisa dicek.
YouTube itu bisa dikunci Bapak Ibu untuk anak-anak. Sudahkah Anda kunci anak-anakmu? Ojo pun nontonnya yang enggak bener loh. Halo, kok lemes ya? Ini memang harus begini. Diajari ya susah memang. Kalian harus tahu itu. Teman-teman Jaden itu sudah mulai pacaran. Anak saya masih polos begitu, saya bingung saudaraku. Kalau ke sekolah itu udah, ceweknya udah, waduh, anakku kok kayak begini ya. Itu cewek itu kok udah. Saya punya kekhawatiran, oh ya saudara, saya punya kekhawatiran. Saya sampai ngomong, aku bersyukur anakku sekolah di tempat yang tepat menurut saya. Tapi kan tidak semua sekolah bisa tepat. Saya dulu masuk di lingkup pendidikan, saya tahu banyak sekolah yang amburadul, saudaraku. Meskipun itu sekolah Kristen. Sekolah Katolik sekalipun. Lalu bagaimana pastor melindungi mereka? Melindungi mereka ini bagaimana? Saya lanjut ya, saudaraku. Melindungi input-input berbahaya itu dengan apa? Dengan firman Tuhan, saudaraku. Perdengarkan itu setiap saat. Perdengarkan itu kebenaran setiap saat. Perdengarkan kata-kata papanya yang membacakan firman, didengar oleh anaknya. Duduk, ajak nyanyi, bacakan firman, dengar. Anak itu biar mendengar. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Maka dari takut akan Tuhan itu akan muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Hari ini banyak orang tua yang malas baca firman. Jangankan bacakan anaknya, dia aja gak baca. Halo, lu baca gak? Ah tenang nih. Makanya lagu tadi baru bisa digenapi. Inilah yang kurenungkan. Kebenaran firman. Setiap waktu. Amin, saudaraku. Dan pengagungan kepadamu. Katakan, biarlah manis kau dengar Tuhan, yes, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bangsa Yahudi sampai hari ini mengajarkan anak-anaknya untuk membaca kitab Taurat. Dan gak main-main saudaraku. Hari ini saudara sepupu kita yang beragama sebelah, mereka memperjuangkan anak-anaknya sampai bisa membaca bahasa kitab sucinya dari bahasa aslinya. Betul? Mereka sampai dimasukin pondok, mereka disekolahkan, mereka dileskan, mereka berjuang. Hari ini kekristenan, jangankan baca, nyentuh aja gak pernah. Perdengarkan apa kau kepada anak-anakmu? Coba bayangkan bagaimana engkau menciptakan sebuah keluarga yang bahagia. Gak akan. Maka dari kecil anak harus dengerin cerita firman. Terus dengerin. Duduk dengerin yuk. Duduk dengerin yuk. Sampai gedenya nanti ini jadi filter kuat. Jadi filter. Ini filter kehidupan. Sama pasangan, yuk sharing firman Tuhan. Sharing firman Tuhan. Harus sharing firman Tuhan setiap hari, saudaraku. Setiap hari, katakan sama-sama. Setiap sharing sama anak-anak firman Tuhan harus setiap. Kenapa? Karena godaannya setiap. Amin. Godaannya setiap hari toh? Apa seminggu sekali? Setiap hari. Maka harus diperdengarkan setiap hari. Kita harus ngomongin firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, bentengnya adalah doa.
Katakan amin. Doa. Ibu-ibu, kalau suami pas pergi, anak-anak pergi sekolah, pergi. Bye papi, kerja yang baik ya, ya anak-anak baik, sekolah yang pintar. Mami ngapain? Langsung buka taruh, duduk, pasang remote, nonton Netflix, drama Korea 1, 2, 3, terus sampai ini jam biru nih. Masak sebentar. Anak-anak belum pulang, masuk kamar lagi, lanjut drama Korea 1, 2, 3, rusak keluargamu. Tak kasih tahu. Maaf ya kalau menyindir beberapa ibu-ibu, mohon maaf. Tapi saya cuma mau berkata, kalau keluargamu pergi berangkat, ya, bukan enggak boleh, boleh loh nonton, boleh. Stephen Lim nggak sekaku itu, nggak usah nonton, emang hidup di dalam gua kamu. Boleh. Deal ya, deal dulu. Boleh nonton enggak? Boleh. Tapi yang utama ketika anakmu, suamimu pergi kerja, pakai lututmu. Bangun menara doa dulu. Untuk perlindungan, kamu bangun mesbah doa. Tuhan, taruh ukupan di sini. Ini doamu. Aku bangun mesbah Tuhan. Aku berdoa kiranya ukupan ini naik. Ada perlindungan untuk suamiku di luar sana. Ada perlindungan untuk anak-anakku di luar sana. Ya, doa. Bentengi mereka dari mesbah. Dengan mesbah doamu. Kau bangun benteng. Kalau ibu-ibu merasa suamimu ganteng. Berdoanya jangan salah, benar. Jangan butakan. Kau picak tenan lah, ngene-ngene balik susah, saudaraku. Tapi doanya begini, Tuhan. Kiranya roh takut akan Tuhan ada di dalam suamiku. Roh takut akan Tuhan ada di dalam anak-anakku. Aku percaya kemanapun mereka melangkah, Tuhan menyertai. Tuhan yang sama yang membelah laut, Tuhan yang sama yang menuntun Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang sama yang akan menuntun keluargaku dan suamiku. Amin. Berikan tepuk tangan. Begitu dong. Doakan anak-anak semuanya ya. Yang ketiga. Tadi yang pertama ini apa? Perubahan, input berbahaya. Dan yang selanjutnya adalah 5 menit. Terakhir ini. Ada 2 badai dalam hidup manusia. Yang pertama, penolakan. Dan yang kedua, takut mati. Masa ada takut sih? Coba sekarang saya tanya saudaraku. Kalau di SK itu kan ngomongnya enggak boleh takut. Saat tenane takut enggak? Aku semua. Saat tenane. Saat real-realnya. Takut enggak? Takut. Oke, sekarang begini. Saya tanya dulu jujur. Kalau saya tanya biasanya kan pakai lebih inilah. Siapa yang enggak takut mati? Angkat tangan. Wis aku kabeh ini. Siapa yang enggak takut mati? Sekali lagi angkat tangan. Oh, berarti semua takut ya? Takut. Nah, ini adalah badai, saudaraku. Penolakan dan takut mati. Kalau ada yang ngomong, aku enggak takut mati. Ya udah, silahkan sana duluan. Siapa yang enggak silahkan deh, saya sana duluan enggak apa-apa ya. Contoh, ketika pesawat turbulensi. Itu saudaraku, doa apapun kita keluarkan, betul? Betul? Pernah nggak? Saya pernah, saudaraku. Saya berkali-kali loh. Waduh, sampai nggak bisa turun. Dari doa Bapa kami yang nggak hafal sampai hafal. Pengakuan iman rasuli nggak pernah hafal sampai hafal komplit karena takut. Kipi aku mati apa enggak? Tahu nggak saudaraku? Di dalam keadaan gawat-gawat seperti itu akan terlihat bagaimana rapuhnya seseorang. Maka itulah fungsi keluarga. Di dalam kerapuhan hidup seseorang itu, di dalam penolakan, di dalam ketakutan apapun, itulah fungsi keluarga untuk menjadi pelindung yang kuat.
Ketika suamimu keluar di sana kerja, di tempat pekerjaan dimaki oleh bosnya, menawarkan dagangannya nggak laku, ditolak sana, ditolak sini, lemes saudaraku. Pulang ke rumah, tidak ada istri yang menyambut. Dia pulang dengan badan yang capek, hati yang lelah, pikiran yang ruwet, kusut. Dia membuka pintu rumah dan tidak ada istri yang menyambut, tapi hanya ada istri yang menunggu dan menyalahkan. Hanya menyalahkan, blaming. Coba Anda pikirkan, keluarga macam apa seperti itu. Maka saya pernah sampai ngomong nih, demi Tuhan nih, istri saya nggak tahu. Saya di dalam hati saya sampai bersyukur loh. Dulu kalau saya pulang kantor, saudaraku, saya capek gitu ya, saya duduk di meja makan, saya mau makan, saya pulangnya malam, kadang sampai jam 10 malam gitu ya. Itu istri, anak-anak saya kadang sudah tidur. Istri saya tuh sudah makan semua, dia nemenin saya loh. Di meja makan, dibuatin saya kopi. Dia gak ngapa-ngapain, dia duduk aja nuangin makan, ajak saya ngobrol. Itu jarang ditemui di zaman sekarang. Jadilah istri-istri yang seperti itu. Tanpa ngomong apapun, duduk aja nemenin. Itu udah jadi kekuatan buat suamimu. Amin. Amin. Ojo blaming terus. Dapat uang berapa hari ini? Udah kok cuma segini? Koyo mafia, store. Nggak begitu saudaraku. Nggak begitu. Sekarang istri-istri jadi mafia. Mana store. Hari ini dapat berapa? Lu kok cuma dapat segini? Dipalak terus suamimu. Mati cepet kok susah lo. Amin. Aduh pastor jangan ngomong sembarangan. Lu ki apa ono nih aku ngomong. Suamimu dapat 2 juta hari ini, syukuri. Jangan kau bandingkan dengan yang lain. Anak-anak kalau mengalami penolakan, saudaraku, ya, dibully, ngadepin persaingan di sekolah. Kadang kalau sudah mulai remaja itu, mulai ngadepin kok dia lebih kaya ya. Betul nggak? Kok dia ranking kelas ya? Kok dia disayang sama guruku, dispesialin ya? Aku kok enggak ya? Itu krisis loh saudaraku. Itu kayak penolakan loh. Kenapa aku enggak? Kalau di rumah kau tidak memberi dukungan ke anak-anakmu, habis anak-anakmu saudaraku. Istri-istri kumpul sama teman-temannya, sama. Ada penolakan. Loh, cewek-cewek, mami-mami kalau kumpul tuh kadang ada gap loh. Betul nggak? Yang suaminya punya pabrik beda kumpulnya sama yang jadi karyawan. Apalagi yang nggak jadi karyawan cuma syariah, tambah susah itu. Duduknya di paling ujung sana. Kalau jamuan makan gitu ya, kan cewek-cewek suka ngafe itu, mami-mami, ya. Yang punya bos-bos, yang punya gudang-gudang, yang punya pabrik di tengah nih, makanannya di tengah. Yang sariawan dan karyawan di pojok-pojok situ. Ngambil makan sampai susah. Itu terjadi penolakan. Loh ini real. Kalian tidak boleh tutup mata. Kalian tidak boleh tutup mata. Ini fakta di lapangan. Kau mengalami itu. Dan kita di sini juga pernah mengalami penolakan-penolakan ini. Betul nggak saudaraku? Maka di titik ini kita harus saling melindungi. Bagaimana kita optimal di keluarga kita. Maka Roma 12 ayat 15 berkata begini. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya begini, betapa berartinya keluarga kita. Amin saudaraku. Dari hal-hal kecil kita mau nunjukin, aku support kamu. Kalau sama suamimu, Pak, aku support kamu, Pak. Istri-istri harus gitu. Suami-suami juga, Mama mau buat apa? Aku mau coba jualan kue kering, aku support, Ma. Jangan baru yang naik buat kerupuk kering piye ya. Ojo melempem. Ora payung kok. Kok melempem buang-buang loh, entek akeh loh. Jangan loh saudaraku. Tapi kita harus jadi support system. Oh ya yuk Ma, tak bantu yuk, kita buat yuk, ide yuk. Yuk kapan, hari apa yuk, kita buat yuk. Maka dari hal kecil. Kalau hari Senin, saudaraku, ini besok hari Senin kan. Saya biasa pagi setelah antar anak-anak sekolah, saya kerja sebentar di kantor. Saya ngurusin rekaman dan buat khotbah Rebo biasa. Selesai kerjain. Habis itu saya jemput anak-anak. Karena biasa saya nggak jemput anak-anak. Saya jemput anak-anak hari Senin. Tak jemput, saya ajak mereka makan.
Wih, mukanya beda loh. Hal-hal kecil. Kemarin saya ajak si Hensel Jaden main sabun. Sabun. Main aja, main. Wah, kena sabun. Gak apa-apa, nanti mandi sama diri. Happy, siram-siram, happy. Selesai. Yang Koko malu mungkin ya, dimandiin di situ kan malu udah gede. Yang kecil yuk mandi yuk. Tak bukain baju, mandi. Happy. Kita create moment. Saya sampai ngomong begini. Hari ini kalau Tuhan panggil saya pun, saya sudah create something, sesuatu buat keluarga saya. Dari hal kecil, aku ada buat mereka. Papa, dari hal kecil, aku ada buat anakku dan istriku. Mama, dari hal kecil, aku ada buat suamiku dan anak-anakku. Kalau hari ini engkau tidak berani berjuang, tidak bisa. Dan ingat, orang tuamu juga bagian dari tanggung jawabmu. Termasuk mertuamu. Katakan amin. Siapa yang mau orang tuanya umur panjang, angkat tangan. Tenang nih. Hari ini banyak loh orang mati-mati ya. Halo, kok gak mati-mati? Umurnya kok domen gitu loh. Tuhan kalau saya mendoakan orang mati kan gak boleh. Tapi kalau orang mati-mati, bawel mertuaku. Atau orang tuaku. Loh, itu ada saudaraku. Gak ada. Ini fakta. Maka saya mau ingatkan, kalau ada yang begitu bertobat, kenapa berkat turun dari orang tuamu dan mertuamu? Katakan amin. Maka dari hari ini, sayangi mereka. Karena keluargamu adalah kehidupan. Jangan tinggalkan orang tuamu selagi kau masih punya hidup. Selagi kau punya kesempatan. Saya tidak berhutang apapun dengan orang tua saya. Maka sekarang saya tidak ada penyesalan sedikit pun tentang perawatan orang tua saya. Karena saya sudah memberi yang terbaik. Bahkan tahu saudaraku, pekerjaan saya pun saya pertaruhkan untuk orang tua saya. Saya mau katakan tidak harus seperti yang saya lakukan. Senekat itu tidak. Tetapi semampumu kau layani orang tuamu. Semampumu kau layani mertuamu. Ajak mereka pergi. Make it fun. Saya ngomong apa adanya, bertobatlah. Sayangi orang tuamu, sayangi mertuamu. Kamu cinta sama pasanganmu, kamu gak bisa beli cuman dia. Kamu harus memelihara sepaket. Maka orang tua, mertua harus disayang bersama-sama. Berikan tepuk tangan, yuk bangkit berdiri. Ibadah Rehobot Semarang, setiap hari Minggu jam 10 pagi di MG Setos lantai 1, disertai ibadah anak dan teens. Midweek Service, setiap hari Rabu, jam 6:30 malam, di MG Setos lantai 1. Dan Home Usia Indah, setiap Jumat Minggu kedua, di Sekretariat Gereja, jam 5:30 sore. Ajak saudara, teman, kerabat Anda, untuk bergabung bersama di Rehobot Semarang.